Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Clarissa Dikramadanti dengan NIM 1423018. Di sini saya ingin menjelaskan cara penggunaan aplikasi QGIS pada praktikum semi acara 7. Yang pertama itu pilih raster, kemudian georeferencer. Pada file, pilih open raster, dan masukkan data peta. Setelah peta muncul seperti ini, maka bisa pilih add point, dan bisa registrasi peta pada pojok kanan atas dan pojok kiri bawah. Setelah itu, bila telah terregistrasi seperti ini, maka bisa pilih information, kemudian ubah target SRS sesuai dengan koordinat, kemudian pilih titik 3 pada output raster, dan beri nama acara 7. Setelah itu pilih save. Jangan lupa untuk menceklis bagian load in QGIS when done. Kemudian pilih OK. Setelah itu pilih start georeferencing. Dan apabila georeferencing sukses, maka bisa diminimize. Setelah itu pada layer, pilih create layer. Dan pilih name shape file. Kemudian pada file name, pilih titik 3. Dan beri nama batas administrasi. Kemudian pilih save. Untuk geometri type-nya bisa diubah menjadi polygon. Kemudian ubah koordinat sistem. Kemudian pada new file, beri nama keterangan. Dan pilih add to file list. Lakukan yang hal sama untuk jalan, sungai, dan juga titik. Setelah itu, pada batas administrasi bisa diklik, kemudian pilih toggle editing. Setelah itu pilih add polygon feature, dan mulai digitasi 3 kecamatan. Kemudian pada titik akhir digitasi bisa diklik kanan, kemudian pada ID, ketik 0, lalu pilih OK. Setelah itu klik 2 kali pada batas administrasi. Kemudian pilih simbologi. Pilih fill. Kemudian pilih symbol fill. Pada fill style, pilih no brush. Kemudian pada stroke color, ubah menjadi warna merah. Setelah itu pilih apply dan pilih OK. Kemudian pilih edit. Setelah itu pilih split features dan bagi digitasi tadi menjadi 3 bagian. Setelah itu pada layar jalan bisa diklik, kemudian pilih toggle editing, dan pilih add line features, kemudian digitasi 3 jalan. Apabila telah digitasi jalan, maka bisa diberi keterangan sesuai dengan nama jalan. Setelah digitasi jalan, bisa di-save layer edit, kemudian aktifkan toggle editing. Kemudian pada sungai, bisa aktifkan toggle editing kembali, dan pilih add polygon line. Dan digitasi 3 sungai. Kemudian apabila telah dibuat 3 sungai, maka bisa save layer edit, kemudian aktifkan toggle editing. Setelah itu, pilih layer titik, kemudian aktifkan kembali toggle editing, dan pilih 3 titik. Kemudian apabila telah terpilih 3 titik seperti ini, maka bisa pilih save layer edit kembali, dan aktifkan toggle editing. Kemudian pada batas administrasi, bisa klik kanan, kemudian pilih open attribute table. Setelah itu, pilih toggle editing mode, dan ubah sesuai dengan penggunaan lain di bagian keterangan. Kemudian pilih save edit, dan aktifkan toggle editing mode. Setelah itu bisa di close table. Kemudian pada baris administrasi ke kanan, pilih properties. Kemudian pilih simbologi. Kemudian pilih categories. Pada kolom, pilih keterangan. Kemudian classify. Kemudian pilih kotak pada bagian kebun. Setelah itu, pilih style manager. Kemudian import atau export. Kemudian masukkan simbol RBI. Kemudian pilih select all. Kemudian pilih yes to all, close, dan sesuaikan simbol dengan penggunaan lahannya. Setelah itu, apabila telah sesuai seperti ini, maka bisa pilih labels, kemudian pilih single labels, kemudian pada label width, ubah menjadi keterangan. Untuk teks, ubah font menjadi Times New Roman. Untuk size-nya itu 12. Kemudian pilih buffer, checklist bagian draw text buffer. Kemudian pilih apply, dan pilih OK. Kemudian pada jalan, klik ke kanan, properties, simbologi, kemudian ubah menjadi categories,
pada kolom ubah menjadi keterangan, dan pilih classify, sesuaikan simbol dengan SNI. Kemudian apabila telah seperti ini, maka bisa dipilih apply dan pilih OK. Kemudian pada sungai, klik kanan, pilih properties, pilih simbologi, kemudian pilih categorize, pada kolom, pilih keterangan, classify, dan sesuaikan simbol dengan SNI. Kemudian pilih setelah sesuai, bisa di-apply kembali, dan pilih OK. Setelah itu, pada titik bisa klik kanan, kemudian pilih properties, simbologi, categories, pada kolom ubah menjadi keterangan, pilih classify, dan sesuaikan dengan simbol kembali. Kemudian apabila telah seperti ini, maka bisa di-apply dan pilih OK. Setelah itu pada layer, bisa pilih add layer, kemudian add vector layer. Setelah itu pada titik 3, masukkan data kontur. Kemudian apabila telah muncul kontur seperti ini, maka bisa pilih vektor, pilih processing tools, kemudian pilih clip. Pada input layer, masukkan file baru, kemudian pada overlay layer, pilih batas administrasi, dan pada clip, pilih save to file, dan beri nama clip kontur K5 Sleman. Kemudian pilih save, dan pilih run. Kemudian bisa di close, unchecklist bagian kontur, maka akan terbentuk kontur seperti ini. Kemudian pada clip, klik kanan, pilih open attribute table, kemudian pilih toggle editing mode, kemudian pilih new field, dan beri nama Ika. Untuk type-nya itu whole number, kemudian pilih OK. Kemudian pilih select feature using an expression. Kemudian pilih foods and value. Klik 2 kali pada elevation. Kemudian pilih operators. Kemudian klik 2 kali pada persen. Dan masukkan rumus IK dikali 4, yaitu 20. Kemudian pilih select features. Setelah itu bisa di close tab. Setelah itu pada fit, ubah menjadi IK. Kemudian beri nama 1. Setelah itu update selected. Dan pilih inverse selection. Dan ubah menjadi 0. Setelah itu pilih update selected. Kemudian pilih save edit. Setelah itu nonaktifkan toggle mode edit. Dan bisa di close tab. Kemudian pada klik kanan, kemudian pilih properties, pilih simbologi, kemudian pilih categories. Pada kolom ubah menjadi IK, kemudian pilih classify, dan ubah 0 menjadi warna oranye. Dengan ketebalan 1, setelah itu pilih OK, dan pada 1 ubah juga warna menjadi oranye, dan ketebalan menjadi 0,5. Kemudian pilih OK, pilih apply. Setelah itu pilih labels, pilih role based labeling. Kemudian klik tanda plus. Pada description, tulis IK. Kemudian pada filter, pilih expression. Pilih foods and value. Kemudian klik 2 kali pada IK. Kemudian pada operators, klik 2 kali pada sama dengan, dan kemudian 0, dan pilih OK. Kemudian pada label width-nya, pilih name. Pada teks, ubah menjadi Times New Roman. Kemudian klik buffer, checklist dari text buffer. Kemudian pada placement, pilih curve, dan online. Kemudian pilih OK, pilih apply, dan pilih OK. Kemudian apabila muncul rumus kuning seperti ini, maka bisa pilih select feature from all layers, dan tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian setelah itu pilih bagian project, pilih layout manager, kemudian pilih create, beri nama layout acara 7, kemudian pilih OK, dan berbesar seperti ini. Setelah itu pada kertas, klik kanan, pilih properties, dan ubah ukuran menjadi A3. Setelah itu pilih grids, dan pada horizontal grids, pilih tanda plus sebanyak 4. Kemudian beri angka
Setelah itu pada vertikal, pilih tanda plus juga sebanyak 6. Kemudian pilih add shape, pilih add rectangle, dan buat kotakan. Kemudian pada kotakan, pilih add properties. Kemudian pilih laser buat kotak seperti ini, maka pada simple fill bisa dipilih. Kemudian pada stroke color, pilih warna hitam, dan untuk stroke width-nya itu 0,5. Kemudian setelah itu, pilih add a new map to the layout, dan sesuaikan dengan kotak. Kemudian pada main properties, sesuaikan koordinat, dan juga atur skalanya. Setelah itu pilih gears, kemudian pilih tanda plus, pilih modify grid, kemudian pada grid type pilih cross, dan sesuaikan koordinat, interval, kemudian pada line style, ubah menjadi merah. Setelah itu, pilih dua koordinat, kemudian untuk formatnya itu desimal, kemudian untuk formatnya itu desimal with suffix, dan untuk bagian left horizontal diubah menjadi vertical ascending, dan pada bagian right juga horizontal juga diubah menjadi vertical ascending. Kemudian font ubah menjadi Times New Roman, kemudian bold, dan untuk size-nya itu 10. Kemudian pilih OK, dan untuk koordinat precision-nya diubah menjadi 0. Kemudian bisa di back, dan pada bagian frame bisa di checklist. Untuk thickness-nya itu 0,5. Setelah itu pada width bisa ditambahkan garis bantu. Kemudian pilih add new picture, dan buat kotakan di bagian atas tengah. Kemudian pada item properties, pilih titik 3, dan masukkan logo UPN. Dan sesuaikan ukuran logo UPN. Setelah itu, pilih add a new label to the layout. Kemudian buat kotakan, dan ubah tulisan di main properties. Setelah itu, ubah font menjadi Times New Roman. Kemudian pilih bold, dan ukurannya itu 12. Kemudian pilih OK, dan pada horizontal alignment dan vertical alignment pilih center. Setelah itu pilih add node item, kemudian add polyline, dan tarik garis. Setelah itu buat judul dengan nama text. Kemudian apabila nama peta telah muncul seperti ini, maka bisa pilih as a new node, dan buat kotakan di tengah. Kemudian tambahkan huruf U di bagian atas. Beri nilai skala. Setelah itu, pilih add a new scale bar, dan buat kotakan. Pada scale per units, pilih kilometer, dan pada lebar first units, ubah menjadi K, M. Kemudian pada segmen, ubah right menjadi 6. Kemudian pada font, ubah menjadi Times New Roman. Kemudian tarik garis bawah. Kemudian buat teks disusun oleh. Pilih as a new legend to layout. Dan buat kotakan. Kemudian pada main properties, ubah title menjadi keterangan. Kemudian yang checklist pada bagian auto update. Kemudian pada klip kanan. Pada klip di kanan. Kemudian pilih hidden. Lakukan yang sama untuk titik, sungai, jalan, dan basis administrasi. Kemudian bisa dihapus bagian yang tidak dibutuhkan. Pada title, ubah menjadi Times New Roman. Bold dan ukurannya 12. Kemudian pilih OK. Dan pada item font, ubah menjadi Times New Roman. Regular. Dengan ukuran 11, kemudian pilih OK. Kemudian pada columns, ubah font menjadi 2. Dan sesuaikan space. Kemudian untuk buat kontur, bisa pilih add node item, kemudian pilih add polygon, dan buat polygon di bagian sini. Setelah itu bisa di copy dan di paste, dan perkecil ukuran polygon. Kemudian pada main properties, dari simple fill ubah warna menjadi oranye. Kemudian ubah juga bagian dalam. Kemudian pada teks bagian atas bisa di copy, kemudian di paste, dan ubah teks menjadi 50. Setelah itu pilih add shape, kemudian pilih add rectangle, dan buat kotakan di atas kontur. Kemudian pada items, ubah kotakan menjadi paling atas. Kemudian pada item properties,
ubah warna menjadi warna transparan. Kemudian setelah seperti ini, maka 50 bisa diletakkan di atas. Kemudian buat sumber peta dan sistem koordinat dengan mengopi tes di atasnya. Setelah itu, apabila sumber dan sistem koordinat peta telah terbuat seperti ini, maka bisa buat lagi dan buat garis bantu di horizontal dan vertikal. Kemudian, apabila telah terbuat kotak seperti ini, maka bisa klik item. Kemudian pada map 1, klik kanan. Kemudian item properties. Kemudian checklist bagian log layers. Dan log style for layers. Setelah itu pada bagian layout bisa diminimize. Setelah itu bisa pilih open data source manager. Kemudian masukkan data kabupaten. Kemudian pilih open. Dan pilih add. Kemudian bisa pilih close dan checklist semua bagian kecuali pada bagian Indonesia kabupaten. Kemudian klik kanan pada Indonesia kabupaten. Pilih properties. Kemudian pilih simbologi, pilih kategoris. Kemudian pada kolom pilih kabupaten. Kemudian pilih classify. Kemudian blok semua value. Dan pilih change color. Kemudian ubah warna menjadi putih. Kemudian pilih OK. Setelah itu cairi daerah penelitian. Kemudian klik simbol pada daerah Sleman. Kemudian pada simple fill ubah warna menjadi warna kuning. Kemudian pilih OK. Setelah itu pilih labels. Kemudian ubah menjadi single labels. Pada label width ubah menjadi kabupaten. Kemudian untuk size-nya itu TNR. Untuk size-nya itu 10. Kemudian pilih apply dan pilih OK. Selanjutnya apabila terbentuk seperti ini, maka bisa pilih layer. Kemudian pilih create layer. Dan pilih no save file layer. Kemudian klik 3 pada file name. Dan beri nama laut. Untuk geometry type-nya itu polygon. Dan sesuaikan koordinat. Kemudian pada nama, beri nama keterangan. Setelah itu pilih add to utilize. Kemudian pilih OK. Kemudian beri layer laut diklik dan pilih toggle editing. Kemudian pilih add polygon features. Dan buat layer untuk Pulau Jawa. Kemudian pada ID beri 0. Dan pada keterangan ubah menjadi Laut Jawa. Kemudian pilih OK. Kemudian pilih save layer edit dan aktifkan toggle edit. Kemudian letakkan layer laut di bawah Indonesia, kabupaten. Setelah itu klik kanan pada laut, pilih properties, pilih kategoris. Pada kolom, pilih keterangan. Kemudian pilih classify. Kemudian ubah warna. Kemudian pilih OK. Kemudian pada labels, pilih single labels. Kemudian pada label itu ubah menjadi keterangan. Untuk fontnya, itu TNR. Untuk size-nya itu 10. Kemudian pada buffer, checklist bagian draw text buffer. Kemudian pilih apply. Dan pilih OK. Kemudian, kembali ke tab layout. Dan pilih add shape, add rectangle. Buat kotakan di bagian bawah. Kemudian pada style, ubah stroke menjadi 0,5. Kemudian pilih as a new map to the layout. Dan buat kotakan. Kemudian ubah sistem koordinat dan juga skala. Pada peta pilih grids. Kemudian pilih plus. Dan pilih modify grid. Untuk grid type-nya itu cross. Kemudian koordinat disesuaikan. Dan untuk interval juga disesuaikan. Kemudian pada cross width, ubah menjadi 1. Kemudian untuk line style-nya itu merah.
Kemudian checklist bagian real coordinates. Kemudian untuk formatnya itu decimal week suffix. Kemudian pada left, horizontal diubah menjadi vertical ascending, dan pada bagian right, horizontal juga diubah menjadi vertical ascending. Kemudian untuk coordinate positionnya diubah menjadi 0. Kemudian pada font, diubah menjadi Times New Roman. Kemudian bold, dan untuk size-nya itu 7. Kemudian pilih OK. Setelah itu, bisa di back, dan checklist pada bagian frame, dan ubah thickness menjadi 0,5. Maka akan terbentuk hasil peta seperti ini. Kemudian untuk menyimpannya bisa pilih layout, kemudian pilih save project, dan beri nama. Kemudian pilih save. Sekian dari saya, ada kurang maupun lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.